Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Terima kasih buat official Big Tulus sudah diterima Al-Qur'annya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Ketemu sama Mas Tri kesempatan hari ini edisi ke-2 April 2022. Alhamdulillah, berdasarkan sidang isbat yang digelar kemarin sore atau kemarin malam, kita ditentukan untuk berpuasa di tanggal 3 di hari Minggu besok untuk puasa Ramadan yang pertama. Alhamdulillah. Sebelum Mas terus lanjut bercuap-cuap ria, Mas Teh mau mengucapkan selamat menjelang bulan suci Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa untuk yang menjalankan. Mas Teh minta maaf kalau misalnya selama mungkin beberapa tahun kemarin ada salah-salah kata, ada salah-salah perbuatan. Mas Teh minta maaf supaya ibadah kita sama-sama khusyuk di tahun ini. Amin. Semoga untuk yang menjalankan ibadah puasa, aku nggak peduli dengan yang ada yang bilang tanggal 2 udah puasa, Mas terus tanggal 3 udah puasa. Intinya saya tidak peduli dengan perbedaan, tetapi yang pasti adalah tujuan kita sama ya. Selamat berpuasa untuk yang sudah menjalankan di hari ini, tapi untuk yang besok baru menjalankan, selamat menjalankan ibadah puasa juga. Semoga amal ibadahnya, puasanya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat pagi, siang, sore, dan juga untuk para subscriber Big Tulus Official tanpa terkecuali di Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote. Salam kenal, salam rindu. Untuk yang baru pertama kali nonton video ini, jangan lupa langsung dipencet tombol subscribe, dihidupkan tombol loncengnya. Juga untuk kalian yang sudah sering bolak-balik ke sini, Mas Teh minta support dengan di like, kemudian di share, komen apabila ada sesuatu yang disampaikan. Lalu Mas Teh minta sedekahnya dengan tidak men-skip iklan. Tidak men-skip iklan bukan suatu keharusan, tapi kalau tidak mau berkenan memberikan sedekah juga tidak apa-apa. Oke? Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk semuanya. Kondisi Jakarta dari pagi ya begini, cerah panas yonda. Pasar Minggu khususnya ya, mendung-mendung tapi ora panas, ora udan, tapi suasananya gerah tuh, keringetan rek Mas Teh. Alhamdulillah ya. Kondisinya sangat lelah sekali karena biasa kegiatan cukup padat. Ini seperti biasa sudah di 2:30 baru sampai rumah, baru bisa syuting. Ya teman-teman, jadi Mas Teh bukan apa-apa, Mas Teh minta kelegaan hati jenengan-jenengan semua yang mau berkomunikasi dengan Mas Teh untuk tidak barbar, untuk tidak terlalu berlebihan. Hari ini kemarin ada salah satu subscriber yang telepon. Nanti kalau sudah dikabarin di telepon Mas Teh sampai rumah langsung liep turu. Hari ini aku lagi nyanyi, aku lagi nge-MC, orangnya telepon terus. Jujur saya sangat terganggu dengan kondisi yang seperti ini. Dan saya minta tolong untuk teman-teman yang mau berkomunikasi dengan Mas Tulus, ada tingkat kesabarannya, di mana Mas Teh tahu kalau Sabtu Minggu itu harinya Mas Teh kerja toh. Jadi Mas Teh minta tolong untuk pengertiannya. Kalau toh belum bisa dibalas, bukan berarti saya tidak mau balas, tapi kondisinya belum sempat membalas ya teman-teman. Jadi setelah aku cek itu ada 11 panggilan di handphoneku. Aku kaget ya. Ini bukan panggilan WhatsApp atau panggilan biasa, dan sorry saya sangat terganggu dengan kondisi itu. Jadi aku minta teman-teman sekali lagi, dibilang aku kenyeh, dibilang aku jahat, terserah, nggak apa-apa. Tapi maksud aku di sini adalah jenengan pengertian dengan saya juga pengertian dengan jenengan. Jadi mohon kerjasamanya untuk saling menghargai satu sama lain. Karena kerjaan saya bukan cuma megang HP yang standby di depan HP gitu, bukan. Tapi apalagi semenjak Mas Wadi sudah di Jakarta, kan Mas Wadi mau kerja toh, jadi sibuk cari ini itu, dan ini Sabtu Minggu hari kerjanya Mas Teh. Jadi minta tolong banget, aku mau ngene lho rek, aku ki meneng di
diidek-idek, aku ngegas, diomongnya aku galak, diomongnya aku ngene, padahal aku cuma minta tolong. Lo yang berbulan-bulan aja banyak yang ngantri, terus mau ngegas gitu, Noel pun Masya Allah, Arab tak piye kayak gitu loh. Aku tuh bingung, nanti tak keras aku dibilangnya kok piye wonge gitu-gitu. Jadi Mas Teh minta maaf. Aku nggak nyalahin siapapun, tapi aku minta maaf ya. Aku yang minta maaf karena belum ada waktu untuk menjawab pertanyaan atau telepon dari jenengan. Karena dari dulu Mas Teh nggak pernah melayani telepon. WhatsApp wae subscriber yang sudah tetap itu kadang ketumpuk berapa bulan baru dijawab. Mas Sujayadi saksinya ya. Mas Sujayadi itu udah WhatsApp dari hampir sebulan yang lalu, baru tak buka kemarin karena ketumpuk-tumpuk dengan WhatsApp yang baru. Sorry, bukan aku sok sibuk, bukan aku sok artis, tapi memang kebetulan seperti itu. Nggih, terserah pengertiannya seperti apa, tapi Mas Teh minta tolong untuk difahami apa yang Mas Teh sampaikan ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk semuanya yang sedang bergabung di kesempatan pagi hari ini. Sore hari ini. Selamat bergabung untuk yang baru bergabung. Salam kenal untuk yang sering bolak-balik. Mas Teh minta sedekahnya dengan tidak meskip iklan ya. Teman-teman, apakah sedekahnya sudah selesai? Mas Tulus, sedekah bumbunya akan sudah digelar? Belum sayangku. Orang-orang baik yang masih pengen membantu silakan langsung klik kolom deskripsi. Transfernya berapapun terserah, Mas Teh akan gelar dengan sejumlah yang cukup secukup-cukupnya sesuai dengan jumlah yang diberikan ya teman-teman. Kalau ndak pertengahan puasa mungkin akhir puasa supaya lebih mudah. Kalau memang akhir puasa kan pas tuh. Jadi pembagiannya lebih bisa tersalurkan karena di Jakarta akhir-akhir puasa itu sudah mulai banyak yang pulang kampung. Jadi di Jakarta pasti sepi. Jadi kalau kita bagi-bagi makanan itu sangat cocok sekali. Oke? Nanti kita atur lagi waktunya. Teman-teman masih pengen bantu silakan langsung klik kolom deskripsi. Transfernya berapapun, maksimalnya berapapun, unlimitednya berapapun, silakan langsung transfer ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Oke? Terima kasih banyak orang baik yang sudah membantu tanpa terkecuali. Saya doakan mudah-mudahan dengan yang sudah membantu dengan rezekinya ditukar dengan kesehatan, ditukar dengan rezeki lebih melimpah lagi, dimudahkan segala urusan baiknya, dan juga sama Tulus doakan mudah-mudahan apapun hajat baiknya segera Allah kabul. Amin ya Allah. Terima kasih banyak orang baik. Satu hal yang pengen Mas Tulus tegaskan di sini sementara waktu, kemarin ada yang marah-marah, Mas saya kan sudah ini dari 2 minggu Mas minyak bidaranya, tapi memang barangnya tidak ada, barangnya boten wonten, jadi saya nggak bisa apa-apa. Jenengan mau marah juga nggak apa-apa, walaupun indiennya itu cuma 2, tapi barangnya tidak ada, susah. Jadinya nanti mungkin di hari Selasa Mas Teh langsung keep buat jenengan duluan ya. Yang lainnya silahkan menunggu terlebih dahulu. Ngaten nggih orang baik. Semoga kesabaran terus bersama kita orang-orang baik. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Mau bahas apa Mas Tulus hari ini? Banyak sekali sebuah pertanyaan sebuah pertanyaan itu ditanyakan dari berbagai macam orang. Jadi banyak pertanyaan yang sama, sebuah topik atau sebuah pembahasan yang sama, tetapi dilontarkan oleh orang-orang tertentu yang jumlahnya itu lebih dari, ada sekitar 8 ya. Ada 8 orang yang sempat melontarkan pertanyaan ini, dan ini sesuatu yang aku kok ya si enak sing ganjel lo nawan ya. Jadi pertanyaan ini banyak banget yang nanya gitu loh. Satu pertanyaan tetapi banyak banget yang nanya, yaitu pertanyaan seputar kenapa sih Mas gempa di Banten itu selalu terjadinya di hari Jumat, dan itu sudah dari awal ini ya, dari awal Januari ya, dari awal 2022 kenapa di hari Jumat terus, dan sebenarnya ada rahasia apa di balik semua ini. Nah, kita akan bahas ini secara detail, secara global. Kita akan bahas dari segi pandang Mas Teh sendiri, dari segi pandang saya, bukan dari segi pandang meteorologi dan geofisika, karena aku nggak tahu ya. Itu yang bisa menjelaskan secara fisika pasti orang-orang yang memang sudah di bidangnya. Sedangkan aku lulusan SD, jadi aku nggak bisa membahas itu sesuai dengan sesuai dengan yang seharusnya aku bahas. Tapi ya ini sesuai dengan mataku saja ya. Teman-teman sesuai dengan mata batinnya Mas Tulus wae. Mata batin rere Jan. Kira-kira sebenarnya ada apa sih Mas Tulus, kenapa harus terjadi hari Jumat terus? Oke. Ada sebuah kalimat yang kemarin sempat saya baca dari subscriber yang mengatakan kalau Mas Teh, bukannya kiamat itu dalam Islam akan datang di hari Jumat ya? Oke, Mas Teh juga pernah baca, entah itu dalil, entah itu ayat Al-Quran. Saya juga mohon maaf, saya kurang paham. Jadi teman-teman mohon dicari referensi lagi, kemudian silakan di kolom komentar ya.
Jadi dimungkinkan kalau kiamat itu terjadinya juga dari Jumat. Dan ini terjadi sejak awal Januari atau awal 2022 itu gempa bumi yang terjadi di Banten, baik yang besar, baik yang terasa sampai Jakarta ataupun yang kecil, semuanya terjadi tepatnya di hari Jumat. Sebenarnya ada apa secara mata metafisik sebenarnya ada apa, Mas Teh? Dan Mas Teh sempat meminta minta pendapat sama Eyang bahwa oh ini ternyata larinya begini. Oke, teman-teman, secara garis besar terjadi di hari Jumat ini ada sebuah hal yang harus kita waspadai sebetulnya, karena hari Jumat adalah rajanya hari bagi orang Islam. Hari Jumat adalah hari yang baik, hari yang bagus untuk sedekah, hari yang bagus untuk melakukan kegiatan-kegiatan baik, karena intinya adalah hari Jumat adalah hari yang penuh berkah, hari Jumat yang penuh dengan barokah. Jadi Jumat adalah rajanya hari menurut saya, ya, dari segi agama saya sendiri. Mohon maaf kalau di luar agama Islam saya nggak tahu. Oke. Dan ini terjadi sebuah kejadian yang besar yang mungkin bisa, kalau ketika dengan kadar yang 8 ke atas, 8 skala Richter ke atas, ini sangat bisa memicu yang namanya tsunami. Dan ini terjadi selalu di hari Jumat. Sebagai umat muslim, sebagai orang-orang yang meyakini sesuatu di hari Jumat, bahwa hari Jumat adalah hari yang luar biasa, bahkan ada beberapa saudara-saudara saya punya saudara yang maaf agamanya non-muslim, tetapi mereka sering menyebut namanya Jumat Agung. Berarti setidaknya di mata mereka hari Jumat juga hari yang luar biasa, di atas rata-rata lah intinya. Presentase penilaiannya baik adalah di atas rata-rata. Dan terjadi di hari Jumat. Lalu apakah yang harus kita waspadai? Kita sedang diingatkan. Kita sedang diingatkan terus-menerus dari awal tahun 2022, dan ini bukan sesuatu yang hanya akan buat kita berpaling begitu aja. Ini sesuatu yang harus kita waspadai, saudaraku. Kita sudah berkali-kali diingatkan, kita sudah berkali-kali ya ibarat kata ya dilingno gitu loh. Ada beberapa hal yang sudah menyilingkan. Yang pertama kita bahas dulu seputar kenapa di hari Jumat tadi. Nanti kita akan bahas lagi kenapa di Banten. Ya, kita akan cari tahu. Nah, secara physically hari Jumat adalah hari yang mulia, hari yang bagus untuk kita bersedekah dan lain sebagainya. Tetapi kenapa terjadinya di hari Jumat? Karena sebagai pengingat untuk kita. Dan menurut Mas Teh sendiri, ini bukan sesuatu yang kebetulan. Ini sesuatu yang sudah diatur sama Allah. Allah sudah menentukan ini terjadi dari Jumat dan menjadi pengiling-iling atau pengingat bagi hamba-hamba Allah yang bisa memahami ini, yang bisa mengerti. Dalam hal ini bukan hanya orang-orang yang punya kemampuan, atau setidaknya orang yang memiliki keimanan khusus. Seorang orang yang memiliki keimanan terhadap Tuhannya, orang yang mendekatkan diri kepada Tuhannya, dia akan memahami kenapa ya terjadinya selalu di hari Jumat, dan itu jamnya selalu di jam-jam siang hari, teman-teman, ya. Kita sudah sering lihat ya di hari Jumat dan juga di siang hari. Dan ini sebuah pertanda yang tidak baik untuk diri kita, bahwa ini adalah sebuah clue yang sedang Tuhan berikan kepada kita bahwa alam ini sudah sangat tua renta. Alam ini sudah mulai muak dengan isinya. Alam ini sudah mulai muak dengan kita. Ya, teman-teman. Dan ini bisa saja terjadi karena faktor-faktor tertentu. Secara grafisnya memang sudah waktunya terjadi dan pas banget kebetulan terjadi di hari Jumat. Tetapi secara spiritual ini sangat-sangat memiliki pesan. Secara spiritual ini sangat-sangat ada isi di dalam hari Jumat tadi, musibah di hari Jumat tadi. Apa pesannya, Mas Tulus? Yokui mau, alam sudah terlalu tua, teman-teman. Kita sudah terlalu jauh di luar jalur. Kita sudah terlalu jauh tidak pada poros kita. Banyak faktor yang mempengaruhi ini. Kenapa gempa terjadi setiap hari Jumat? Selain untuk pengiling-iling atau selain untuk mengingatkan kita, Mas Teh, sebetulnya penyebabnya itu apa? Penyebabnya ya satunya adalah keserakahan. Manusia kalau sudah serakah mengeksploitasi alam seenak udelnya. Mereka kalau sudah serakah, mereka tidak mengingat lagi dengan yang namanya eling lan waspodo. Kalau sudah kalap, sudah kurang aja gitu loh, teman-teman. Jadi ngasih ini kurang, ngasih itu kurang, yo panggah wae kurang. Tetap akan terpengaruh dengan apa yang ada di depannya. Sudah dapat sekantong, kurang sekantong lagi. Sudah dapat 1 kursi, pengen 2 kursi, pengen 3 kursi, 4 kursi, dan seterusnya.
Ini yang memicu sebetulnya. Jadi gini teman-teman, apakah alam ini juga hidup? Apakah bumi kita juga bisa menilai? Apakah bumi kita juga bisa menangis? Apakah bumi kita bisa merasakan? Betul sekali. Mereka bisa bersikap seperti apa tergantung diri kita, tergantung orang yang memijaknya. Termasuk kita, termasuk manusia-manusia yang ada di bumi ini. Kalau kita sudah terlampau jauh serakahnya, kita sudah terlampau melangkahnya sudah terlalu jauh, dan itu bisa mempengaruhi banyak faktor, kemudian memancing berbagai macam hal, ini akan membuat kita menjadi apa? Menjadi gerah. Ibarat kata ya teman-teman, kita sebagai bumi kita cuma diinjek, dihargai enggak, cuma digali terus, ibarat kata ngadepin orang-orang serakah banget di atas kita nggak dihargai, kita nggak dihormati, sedekah bumi ora oleh, ya kan? Untuk mengirim doa ke bumi itu nggak ada yang mengingatkan. Sekarang saya melihat orang serakah, wajar ketika alam ini marah. Mereka punya amarah, mereka punya hak juga untuk marah teman-teman. Mereka punya hak juga untuk marah. Jadi ketika alam sudah mulai tua, alam sudah bisa menyimak orang-orang serakah di dunia ini, di Indonesia khususnya, ini akan memicu satu hal. Yaitu apa? Musibah. Lalu kenapa terjadinya di Banten, Mas Tulus? Oke, secara garis besar Banten, Jakarta, dan seterusnya yang sudah digarisbawahi oleh tim BMKG, orang-orang yang mengetahui atau orang-orang yang berkompeten di bidangnya sudah mengatakan bahwa Jakarta, Banten, dan ini ada, bahkan ada ramalan kalau Jakarta kan ada megatrust kan ya, 8, sekian skala Richter. Karena apa? Karena posisinya Banten memang sudah menjadi jalur sesar gempa. Kalau tidak salah, mohon ditambahkan ya. Kalau secara teknologi aku memang nggak paham, Rek. Soal secara geologi aku tidak memahami. Dan memang mereka sudah pada jalurnya di situ. Jadi kalau ada gempa sebetulnya secara garis besarnya yo normal-normal aja. Sudah waktunya, gitu ya. Sudah pas waktunya, memang sudah ada garisnya di situ. Dan wajar ketika mereka akan gempa. Sebetulnya secara secara nyata kita anggapannya seperti. Tapi secara fisikly, secara spiritual sebenarnya apa Mas Tulus yang Mas Tulus lihat? Kenapa harus di Banten? Teman-teman, Banten letaknya di mana kita cari tahu? Banten letaknya di ujung Pulau Jawa. Kalian tahu maksudnya? Apa kalian mengerti maksudnya? Ini yang sampaikan ke saya. Junjing. Junjing ini bahasa Indonesianya apa itu ya? Apa sih yang berat sebelah gitu? Gimana ya teman-teman ya? Jadi posisi Pulau Jawa ini sekarang posisinya itu kayak nggak stabil gitu loh teman-teman. Jadi gini ya, ini ujung Jawa di sini juga ujung Jawa. Paham nggak sih teman-teman? Kenapa terjadi di Banten? Sebagai pengingat kita juga sebagai penerus, sebagai anak cucunya kita tuh diingatkan kalau oke, kita sudah tidak stabil posisi kita. Oke, junjing itu tidak stabil bahasa Indonesianya. Jadi diingatkannya di sini tok gitu teman-teman. Wes ya oleng, lama-lama kan oleng ya. Lama-lama sesuatu yang kalau sudah oleng, wong lek kadung mabuk, lek nggo mobil ya iso nabrak wong, lek wis mabuk ya iso muntah, lek kekean ngombe ya iso penyakitnya banyak gara-gara mabuknya tadi. Nah, ini sesuatu yang sedang diingatkan di tubuh Pulau Jawa sendiri. Pulau Jawa itu sedang tidak stabil posisinya. Kenapa terjadinya di Banten? Karena terjadi pinggiran. Dan kalian perlu tahu, ujungnya Jawa bagian barat yaitu di Banten, yang berbatasan langsung dengan yang namanya Selat Sunda sampai kita buat nyebrang ke Sumatera. Berbatasan dengan Sumatera maksudnya ya. Dan itu ujungnya. Nah, ujungnya kayak gitu, ugrek-ugrek ini loh, Rek. Tuh, nanti berjalan Mas Tulus ya, berjalan. Dan kenapa gempa ini terjadinya banyak sekali di pinggiran pantai, di pinggiran Pulau Jawa, selalu pinggiran. Coba jenengan cari tahu. Selalu di pinggiran. Filosofinya adalah, ini yang sampaikan ya. Aku bukan dari saya, tapi dari yang menyampaikan. Filosofinya adalah, iki pinggiran iki nek wis ora mbok kamu tidak bisa menjaga sesuatu, maka akan ambrol, maka akan lepas. Kalau kamu sudah diberikan hak, kamu sudah diberikan sesuatu dan harus kita mempertahankan sesuatu dari mana? Dari mananya? Dari pinggirnya kan guys. Gak enak wong nyekel tengahe. Ya, lama-lama pinggirnya rontok. Istilah katakan begitu. Sebetulnya sudah diingatkan. Filosofinya di situ. Dewe delingno, kita sudah diingatkan untuk menjaga semua dari pinggir. Tapi apa? Pinggir nggak dijaga langsung dipegang tengah. Wih, sifatnya siapa? Pengen tahu sifatnya siapa? Sifatnya orang serakah. Jadi dia nggak berpikir panjang. Paham nggak? Mereka bisa seakan-akan jadi pahlawan padahal mereka itu adalah penjahatnya.
Mereka itu bisa jadi orang-orang yang dia langsung megang tengahnya aja karena dia pengen dapat banyak, sedangkan kanan kirinya hancur. Dan siapa yang rusak? Siapa yang menderita? Silahkan jenengan cari tahu sendiri. Gitu loh teman-teman. Jadi ini filosofinya tuh diingatkan di situ. Lalu ada hal positif dari kejadian ini. Ya, kenapa gempanya selalu terjadi dan itu selalu hampir di setiap hari Jumat, dan mungkin dalam satu bulan ini bahkan bisa sampai 2 atau 3 kali ya di hari Jumat. Di bulan Februari sampai di bulan Maret, itu beberapa kali terjadi di hari Jumat, dan itu dalam satu bulan bisa 2 sampai 3 kali gempa. Sebenarnya filosofinya apa? Kabar baiknya apa? Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Sorry ya teman-teman, Mas Teh ngomong apa adanya. Ada sesuatu yang harus meledak secara besar seharusnya, tapi tidak terjadi. Aku nggak ngerti akan terjadi atau tidak, sekali lagi. Kemudian ada sesuatu yang akan terbongkar dengan kencang, tetapi tidak terjadi atau belum terjadi atau tidak akan terjadi, mudah-mudahan tidak terjadi. Ya teman-teman, kenapa pengen tahu? Dibuat sedikit-sedikit, dikeluarkan sedikit-sedikit, diluapkannya sedikit-sedikit, sehingga tidak terjadi sesuatu yang besar. Ibarat kata, kamu punya bisul kamu tuh kamu keluarin dikit-dikit tanahnya, darahnya, tapi nggak sampai meletus, nggak sampai besar. Ini prosesnya. Ya teman-teman, jadi kalau misalnya banyak peramal yang mengatakan akan terjadi tsunami di Banten, kemudian sampai ke Jakarta dan lain sebagainya, kenapa Mas Teh berani mengatakan kalau oke, tidak terjadi atau belum terjadi, dan mungkin ditunda dulu terjadinya karena ya tadi, dibikin secara perlahan-lahan, dibuat secara step by step, pelan-pelan, supaya tidak, ibarat kata tuh kalau kita kan minum air ya dikit, segelas dulu, minum lagi segelas lagi. Kalau minum langsung kan lama-lama penuh, blokek, bledos. Alhamdulillahnya adalah di situ. Kita masih patut mensyukuri. Allah mengingatkan kita dengan musibah yang oke, bagi sebagian orang gempa wajar, tempatnya begini, emang gempa, langganan gempa. Oke. Tapi ada pesan yang harus kita ingat di sini. Ada sesuatu yang harus kita tanam. Ada sesuatu yang harus kita cerna dari apa yang terjadi. Yaitu tadi, salah satunya pengingat untuk kita semua bahwa ini sudah di luar jalur semuanya. Dari pinggir sudah mulai keropos. Kalau kamu pegang yang tengah, hai orang-orang serakah, yang pinggir ini akan jadi korbannya kamu, korban serakahnya kamu. Yo, jadi lek kowe kamu mau membuat menjadi serakah, silahkan, selama tidak merugikan orang lain. Tapi kalau kamu serakah tapi mengorbankan banyak orang, ini berbahaya. Saat ini kamu sehat, saat ini kamu bisa, kamu punya apa yang kamu mau. Tapi suatu ketika Allah sudah mengatakan remuk bobrok kowe, kun fayakun, Gusti Allah dadake kowe remuk. Jadi yang para mafia minyak goreng, terus yang podo licik-licik ini, nyelip ke iki, nimbun ini nimbun itu, yang bekerja bisnis soal corona dan lain sebagainya. Aku tidak mengatakan siapapun, tapi siapa becek ketite Allah ketoro ya. Gusti Allah iku sementara waktu cuma diam. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, kae sing nyelik ke minyak goreng, kae sing bisnis ke obat-obatan COVID, kae sing bisnis ke kae selama corona, kae tak bledos ke. Ya Gusti Allah tinggal ngomong kun fayakun, bledos. Kalau Allah sudah berkehendak, sebanyak apapun harta yang sudah kamu dapatkan. Jadi jangan pernah lengah. Ya. Mumpung eling masih ada mengingatkan. Kita sudah diingatkan terus-terusan nih. Eling sapa eling Bali ya maning. Bolak-balik aku mendengar bahasa itu di yang mengatakan lagu itu. Jadi oke. Judulnya adalah pengeling-eling, judulnya adalah pengingat-ingat buat kita sebagai anak cucu untuk lebih bisa menghargai, lebih bisa mengerti bahwa ini adalah sesuatu yang diingatkan, sesuatu yang sudah terlalu keropos, harus kita bangun dari awal pelan-pelan. Siapakah yang harus bertanggung jawab atas semua ini? Seluruh masyarakat Indonesia. Ya. Semuanya harus punya kesadaran bahwa kebijakannya ini, harusnya saya ini, saya sebagai masyarakat Jawa begini, saya sebagai ketinggal yang ditinggal di Pulau Jawa saya harus begini. Ini banyak hal yang harus kita pahami dari apa yang sudah terjadi beberapa saat ini. Alhamdulillahnya adalah, positifnya adalah terjadinya itu bertahap, meskipun terjadi setiap Jumat, tapi bertahap gitu loh teman-teman. Terjadinya pelan-pelan. Jadi tidak semuanya. Nggak bledos gede, nggak macem-macem, walaupun masih banyak. Jadi istilah kata yang tadinya harusnya jangkauan rusaknya 10 km jadi cuma 1 km. Jadi tidak terlalu besar, sehingga tidak menimbulkan korban jiwa yang banyak, tidak menimbulkan kerugian materi yang
yang banyak. Sebetulnya kita patut bersyukur dengan ini. Mudah-mudahan dengan apa pembahasan hari ini banyak orang yang mengerti ini adalah sebuah sinyal. Silakan tangkap sinyalnya, silakan artikan sinyalnya. Ini panasnya kenapa, ini kenapa terjadi. Kalau orang-orang yang bisa menangkap sinyal apa yang Mas Tulus sampaikan, kalian akan paham dengan apa yang terjadi sekarang ini. Dan ini adalah sebuah clue sebagai pengingat kita, sebagai penerus tanah Jawa untuk lebih menstabilkan alam. Sejatinya Mas Teh, bagaimana cara menstabilkan alam? Doakan alammu, kemudian hargai alammu, dan jangan rusak alam seenak udelmu. Kemudian sering-sering ucapkan syukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah, saya diberikan bumi yang indah. Terima kasih ya Allah, saya diberikan bumi yang berkah untuk kami. Jadi syukuri. Secara tidak langsung kamu bersyukur, kemudian kamu mendoakan alam kamu. Intinya di situ ya. Dan satu lagi, kembali ke porosmu sing serakah-serakah kuwi ndang do leren, ndang do mari, ndang do tobat. Nek sampean sing serakah, sing dadi korban rakyat cilik ya. Kalau jenengan yang kaya raya, rakyat kecil yang jadi korbannya. Jadi segera bertobat sebelum sing tak kandakne kuwi mau. Apa kuwi jenenge? Becek ketite Allah ketara. Terima kasih banyak orang baik, ketemu sama Mas lagi lain kesempatan. Sekali lagi Mas Teh nggak menggurui, nggak membelajari siapapun. Kita sama-sama belajar intinya di sini. Semoga semuanya dalam kondisi yang baik dan mengerti dengan apa yang Mas Tulus sampaikan ya. Jangan rasis, jangan politis, sampaikan semuanya dengan bahasa yang lebih enak ketika dibaca orang. Intinya di situ ya. Yang sedang sakit Mas Teh doakan semoga cepat sembuh, amin. Yang belum punya rezeki semoga rezekinya melimpah ruah, amin. Yang punya hutang piutang semoga cepat lunas, amin ya Allah. Yang punya niatan, punya hajat, punya dagangan, punya usaha, dilancarkan, dikabul sama Allah, dilancarkan, diijabah sama Allah, amin. Untuk yang belum kerja cepat kerja, yang sudah kerja rezekinya berkah barokah, yang sudah bertemu dengan pekerjaannya semoga rezekinya melimpah ruah selalu, amin. Yang belum ketemu dengan jodoh terbaiknya segera ketemu dengan jodoh terbaiknya. Dan semoga Allah jadikan kita dan saya dan juga jenengan semua orang-orang pilihan Allah yang menyadari pesan dari Allah atas ingatnya kita, diingatkannya kita. Kemudian Allah jadikan saya dan juga jenengan semua orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun orang-orang baik. Saya tidak pernah meminta saya dicap orang baik. Saya tidak pernah meminta saya dipaksa, memaksa jenengan bilang, oh Mas Teh orangnya baik, oh Mas Teh tidak. Saya tidak pernah memaksa seperti itu, nggih. Tapi intinya adalah sama-sama kita belajar di sini, oke? Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Difahami, jangan terlalu rasis, jangan sambung-sambungan dengan politis, tapi dinilai dari segi apa yang Mas Tulus sampaikan. Kalau jenengan cernanya dengan jalur tengah, saya yakin jenengan akan paham ya. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu orang baik, murah rezeki. Amin.